Halo Juragan. Persaingan cabai rawit memang tidak ada matinya. Masing-masing varietas yang kita tahu, memiliki karakter tanaman yang berbeda-beda. Ada yang tiap ruasnya berbuah satu, ada juga yang double. Untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, ada pilihan lagi untuk juragan yang bisa digunakan, yaitu dengan benih yang tanamannya menghasilkan buah dalam bentuk dompol. Benih-benih tipe dompol ini, sebenarnya sudah ada pembahasannya pada video yang ini. Namun, melihat peminatnya, 3 benih berikut ini adalah yang paling banyak mendapat perhatian, yaitu cabai Orion, Sipon, dan Kartel. Tanpa lama-lama lagi, mari kita lihat karakter dan hasil dari ketiga benih ini. Benih cabai rawit tipe dompol pertama adalah benih Orion, produksi dari Usid. Cabai ini termasuk dalam jenis benih hibrida atau F1. Sesuai dengan keterangan di kemasannya, keunggulan benih ini sudah toleran terhadap penyakit antraknosa dan memiliki daya simpan yang cukup lama. Rata-rata, di setiap dompolnya kemungkinan ada kurang lebih 8 sampai 14 buah cabai rawit. Benih Orion cocok untuk juragan tanam di semua dataran, baik rendah, menengah, maupun tinggi. Satu kemasan beratnya 10 gram, dan dibanderol dengan harga sekitar 60 sampai 75.000 per bungkusnya. Lalu, kita masuk ke benih yang ketiga. Benih Sipon diproduksi oleh perusahaan Halbanero. Benih ini mempunyai tipe buah merunduk dan bergerombol. Ciri utama benih Sipon, mampu menghasilkan 3 sampai 10 tangkai bunga pada setiap cabang. Sehingga saat berbuah akan menggerombol atau dompol. Benih Sipon beradaptasi dengan baik di dataran menengah hingga tinggi, dan dapat mulai panen umur 90 HST. Potensi hasil benih Sipon mencapai 600 hingga 800 gram per tanaman, atau sekitar 15 sampai 18 ton per hektar. Panjang buah benih Sipon kurang lebih 4 sampai 6 cm, berdiameter 0,8 sampai 1,1 cm. Ketebalan kulit buahnya 1,1 atau 1,7 mm. Sehingga, mampu bertahan dalam penyimpanan selama 7 hari setelah panen. Kelebihan benih ini, sudah toleran terhadap beberapa hama penyakit, yaitu layu fusarium, Gemini virus, hama tungau, trips, dan kutu kebul. Selain itu, benih Sipon juga cocok ditanam saat musim kemarau, karena toleran terhadap kekeringan. Harga per bungkusnya, sekitar 107 sampai 125.000. Benih rawit yang satu ini berasal dari Serdadu Seed. Panjang buah cabai hasilnya, sekitar 6 sampai 7 cm. Ciri khas dari benih ini, mempunyai banyak cabang yang bisa menghasilkan antara 7 hingga 13 buah per tangkai. Benih ini dapat dipanen pada umur kurang lebih 80 hari setelah tanam. Harga benih Kartel dibanderol sekitar 80 ribuan per bungkusnya. Ini untuk kemasan isi 10 gram. Itu dia juragan, ketiga benihnya. Sebelum melihat perbedaannya secara langsung, jangan lupa subscribe jika juragan menginginkan lebih banyak informasi seputar dunia cabai rawit. Dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan kalau hanya benih Sipon yang tidak direkomendasikan untuk tanam di dataran rendah. Karena nanti, hasilnya tidak akan maksimal. Sementara cabai Orion dan Kartel, bisa juragan tanam di semua dataran.
Melihat ukuran buahnya, yang bisa membuahkan buah paling panjang adalah kartel. Namun, jika dilihat sekilas, buah cabai dari ketiga buah ini memiliki pasaran yang sama. Melihat umur panennya, yang paling cepat adalah kartel, dengan umur panen pada 80 hari setelah tanam. Sementara itu, dompolan paling banyak dihasilkan oleh cabai Orion dan kartel. Namun, secara hasil totalnya, banyak dompolan tadi belum tentu bisa mempengaruhi potensi hasil total. Sebab, produktivitas setiap tanaman itu berbeda-beda. Ada yang banyak percabangannya. Ada juga yang karena media tanamnya tidak cocok, berakibat pada tanaman tidak bisa bercabang dengan baik. Untuk poin ini, berarti tergantung pada perawatan dan kondisi media tanamnya. Mengenai ketahanan penyakit, hanya benih Orion dan Sipon yang menyertakan ketahanan penyakit dalam kemasannya. Cabai Orion toleran antraknosa, sehingga cocok untuk penanaman di musim hujan. Sedangkan cabai Sipon toleran layu fusarium yang bisa terjadi pada musim hujan. Juga toleran terhadap beberapa hama, sehingga sukar terkena virus. Selain itu, ketahanannya terhadap kekeringan juga bisa membantu bertahan saat musim kemarau, bila kondisi lahan tanam tidak dalam keadaan baik. Maka dari itu, dalam menanam sangat penting bagi juragan, untuk memperhatikan kondisi lahan dan perawatannya. Tanaman bisa tidak subur bukan hanya disebabkan oleh pemupukan yang kurang saja. Pemupukan yang tidak sesuai dosis, justru malah bisa berdampak bahaya bagi tanaman. Seperti kelebihan unsur nitrogen yang sangat lumrah terjadi, mengakibatkan daun menguning. Dengan begitu, produktivitas tanaman tidak akan sempurna. Untuk budidaya benih cabai Sipon, juragan bisa mengetahui seperti apa budidaya cabai Sipon sesuai SOP yang benar di belakang kemasannya. Di balik kemasannya itu, ada tips produksi yang bisa bermanfaat dan pastinya cocok untuk tanaman cabai Sipon. Sebenarnya ada yang lebih lengkap lagi. Juragan bisa mengunjungi website halbanero.com. Nanti, pada bagian benih cabai, juragan akan menemukan cabai Sipon. Silakan juragan klik dan lihat ke laman bagian bawah. Di sana tertera teknis budidaya atau SOP. Dari situ, juragan bisa mendownload SOP untuk budidaya cabai Sipon yang runtut dan lengkap. Mulai dari pembibitan, perawatan, hingga pupuk-pupuk apa saja yang perlu digunakan. Silakan juragan ikuti untuk mendapatkan hasil terbaik. Kali ini cukup itu saja. Semoga dapat membantu, dan sampai jumpa lagi di pembahasan cabai rawit berikutnya.